Mana? Coklat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ba'd, amma ba'du. Kaum muslimin sidang salat duhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, tak ada kata yang pantas sampai saat ini kecuali kita memuji Allah SWT atas segala karunia, nikmat dan hidayah. Kita dipertemukan, digerakkan langkah dan hati kita menuju rumah Allah SWT dalam melakukan sebuah ketaatan, yaitu insya Allah kita akan melaksanakan sholat duhur berjamaah. Salawat teriring, salam tak lupa tercurah kepada beliau Nabi SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, yang semoga diberkahi oleh Allah SWT. Tidak terasa kita sudah di ambang pintu ya mendekati bulan Ramadan. Tinggal hitungan kira-kira 32 hari lagi kita akan bertemu dengan tamu mulia. Ya, sebuah bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yang dikejar oleh orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa memasukinya, bisa melaksanakan nanti ibadahnya dengan maksimal, dengan all out, habis-habisan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun bagaimana kiat-kiatnya kita bisa melaksanakan nantinya ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama kiat-kiatnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikan umurku sampai di bulan Ramadan. Kemudian di doa yang lain adalah Allahumma salimni ila Ramadana wa salimli Ramadana wa tasalamhu mini mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Kenapa harus berdoa? Betapa banyak orang yang sehat tapi wafat sebelum Ramadan. Betapa banyak orang yang mendekati Ramadan kurang sepekan tapi Allah panggil. Betapa banyak orang yang bisa melaksanakan saum 30 hari tapi tidak diterima. Kemudian tidak qiyamul lail, tidak taraweh. Tidak bisa kita mengandalkan kecerdasan kita semata, perhitungan kita semata, logika kita semata. Semua atas karunia, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan hingga bulan Ramadan. Banyak orang yang disergap kematian sampai menjelang Ramadan hingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Siapa kita kalau kita tidak berdoa? Maka berdoa yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kemudian yang kiat kedua adalah perbanyak istighfar, merenung, muhasabah diri. Target-target tahun lalu, ibadah tahun lalu yang kurang maksimal, kita evaluasi, kita siapkan agar maksimal di Ramadan yang akan datang. Seperti nasihat yang disampaikan oleh Syekh Rohaili, pengajar tetap Masjid Nabawi, bahwa kita menjelang Ramadan untuk memperbanyak istighfar, menetralisir dosa-dosa kita, maksiat kita. Karena kebanyakan kita gagal dalam beberapa hal, tak terkecuali Ramadan, karena dosa dan perilaku sia-sia.
Maka perbanyaklah istighfar menjelang Ramadan. Penting sekali untuk kita camkan. Itu kiat yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjauhi maksiat dan perkara yang sia-sia. Maksiat itu yang menentukan bagaimana kita berhasil atau gagalnya dalam beribadah. Kemudian menghindari perkara-perkara yang sia-sia ketika memasuki Ramadan atau pas Ramadan. Misalnya terbanyak nongkrong, nonton TV, dugem, atau mohon maaf, ada program bukber, buka bersama berlebihan. Bukber bersama dari alumni SMP, SMA, kuliah, kantor, kerja, RT, RW. Isinya hanya bukber aja. Sementara maghribnya kelewat, isaknya berjamaah kelewat, qiyamul lailnya kelewat. Ini karena mendominasi perkara yang sia-sia. Dan ini banyak tidak disadari, khususnya para anak muda. Sudah di planning listnya menjelang Ramadan, bukbernya di sini, di sini, di sini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Makanya mereka gagal ketika memiliki target, misalkan khatam sekian kali. Hindarilah maksiat dari sekarang dan perilaku sia-sia. Baik lisan, sikap, pandangan, kita netralisir, kita fokus, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kiat yang berikutnya nomor 4 adalah menyiapkan program-program yang produktif menjelang Ramadan. Misalnya sahur off the road-nya bagi orang-orang yang berkecukupan. Kemudian bagi-bagi takjil, kemudian qiyamul lailnya. Kemudian yang muda-muda usahakan minimal khatam 2 kali. Yang tua-tua okelah 1 kali. Kalau tidak dimulai dari sekarang, berat itu. Kalau tidak pernah khatam seumur hidup tilawah Quran, Masya Allah, sangat rugi. Rugi sekali. Kita akan ditanya umur kita, ditanya keluangan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Apa tidak ada guru? Apa nggak bisa privat? Apa nggak ada online? Sedangkan banyak anak-anak muda yang khatam 5 kali, 7 kali. Kita yang sudah usia senja, minimal seumur hidup 1 kali. Dan kita jadikan Ramadan rutin, kita bisa khatam minimal 2 kali. Khatam berarti 1 hari tilawahnya 2 juz. Dan itu dimulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai akan berat, ya. Kira ini adalah para pakar Ramadan, sudah pengalaman di bulan Ramadan dalam berpuasa dan beribadah. Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama yang berbunyi, kasratul misas tuhmitul ihsas. Seringnya berinteraksi dengan sesuatu itu bisa mematikan sensitivitas. Kita sering ketemu Ramadan, akhirnya biasa asa dengan Ramadan. Tidak ada yang istimewa, tidak ada persiapan. Hanya sebuah seremonial tahunan. Sebuah analogi sederhana. Seseorang ketika mau kedatangan seorang tamu penting, entah itu camat, lurah, wali kota, gubernur, apa yang dia lakukan? Prepare rumahnya, kebersihannya, jamuannya, attitude-nya, performanya dibuat luar biasa sempurna, karena dia akan kedatangan tamu penting. Pun sama, ketika kita menganggap Ramadan penting, kita akan menyiapkan program-program yang produktif. Itulah orang yang menganggap Ramadan penting. Tapi orang-orang yang menganggap Ramadan hanya sebuah seremonial biasa, tamu biasa, dia biasa-biasa aja seperti tahun-tahun yang telah berlalu. Pentingkah Ramadan buat kita? Yang tahu hanya kita dan Allah tentang persiapan kita menyambut tamu mulia tersebut. Karena barangkali ini adalah Ramadan yang terakhir di antara kita. Tidak ada yang tahu betapa banyak anak muda disergap kematian tanpa sakit, tanpa ke rumah sakit. Karena kematian syaratnya tidak harus sakit, tidak harus ke rumah sakit. Maka camkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Kedatangan tamu mulia ini kita persiapkan dengan program-program yang produktif. Semoga Allah menolong kita, membimbing kita, membantu kita sampai ke bulan Ramadan maksimal untuk melaksanakan ibadah
bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, stressing, latihan, olahraga. Analogi sederhana, seorang sprinter, seorang penunggang kuda, apabila mendekati hari hadiah lomba, apa yang dia lakukan? Stressing, latihan yang maksimal untuk bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Sama, menjelang Ramadan kita harus tilawah 1 juz, odots, one day one juz, seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda dengan komunitas odotsnya. Kalau tidak, akan berat ketika kita memiliki target 2 kali khatam. Latihan dari sekarang, olahraga kuat fisik kita, berdiri kuat di malam hari untuk sholat 1 juz 1 malam, seperti yang dilakukan imam-imam di malam hari oleh anak-anak muda. Kalau tidak, akan berat kita. Maka biasakan fisik kita kuat, ruhiyah kita kuat, menghadapi qiyamul lail 1 malam 1 juz. Kuat berdiri di hadapan Allah untuk beribadah, raga ini, fisik ini. Itulah orang-orang yang menganggap penting Ramadan. Itulah Ramadan. Ya. Setiap tahun akan mendatangi kita. Yang jadi masalah, belum tentu setiap tahun itu ada kita di bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini yang akan datang, yang akan kita temui ini adalah Ramadan yang kita bisa melaksanakan dengan maksimal. Adana wa waikum majma'in subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.